Ya, orang yang bisa menunjuk Imam Mahdi adalah keturunan Wali Songo, benar. Tidak lepas dari keturunan raja. Kalau dibilang Wali Songo memang iya. Jadi ada yang bertanya, Dajjalnya di mana, Ibu? Di sini, dalam diri kita masing-masing. Dajjal itu yang arahnya kepada cinta dunia. Jadi kalaulah yang dibayangkan besar, di laut dalam itu sebetisnya, berarti kalau daerah Aceh ini, kalau datang dia itu tenggelam sama dia. Artinya kalau datang dia di situ, itu yang kita akan rasakan apa? Dalam kita menghubungkan hati kita kepada Allah, itu sulit. Dukun itu gara-gara Dajjal itu. Jadi itu termasuk sehingga kita sulit untuk menghubungkan hati kita ke Allah, untuk sambungnya. Kekeringan di mana-mana. Uang tidak dapat menghasilkan makanan. Tidak ada setetes air pun. Jadi yang kering itu bukanlah kering air yang kita minum itu. Sehingga jawaban mereka mengatakan, oh di tempat kami masih hujan. Jadi dengan datangnya peperangan ini harus dimulai, harus dikerjakan. Mereka masih santai, seolah-olah masih jauh. Sedangkan yang kering itu adalah jiwa-jiwa yang kering. Jadi kalau dibayangkan misalnya, yang aman itu Mekah yang di sana, maka orang akan lari ke sana semua. Bagaimana dengan kita yang cuman kerjanya apa dan penghasilannya berapa? Dengan apa kita harus ke sana? Sedangkan Allah Maha Adil. Nah ini makanya pemahaman ini jangan dianggap remeh, sepele. Ini kita udah sampai waktunya, memang sudah harus. Jadi saya mengatakan ini bukan dengan nafsu, bukan. Ya. Ini mohon kalau yang tidak sampai pemahamannya jangan mengotori hati. Karena akan menjadi siapa? Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rahmat Allah dan karunia-Nya, kita mulai kajian kita hari ini. Yang ingin saya sampaikan adalah karena ini sudah saatnya kita menghadapi perang demi perang yang harus kita lewati untuk kita dapat selamat iman. Jadi ini berita ini seharusnya lah sampai ke seluruh umat supaya menyadari bahwa kita ini harus dalam kondisi siaga. Karena kalau kita tidak memahami yang sebenarnya, kita akan terikut oleh musuh. Jadi ada pertanyaan kemarin itu yang pertama yang ditanyakan, apa itu hawa nafsu? Jadi kalau saya pikir, mungkin saya berpikir bahwa ketika saya mengatakan hawa nafsu, semua sudah memahami apa itu hawa nafsu. Hawa itu kalau kita di Aceh ini keinginan. Kalau hawa dari sejarahnya misalnya nama Siti Hawa, itu pendampingnya Nabi Adam, Siti Hawa. Jadi banyak nafsu itu pada perempuan, itu wajar ya, karena memang dari mulanya itu begitu. Tetapi perempuan yang dimaksud itu janganlah kita bayangkan yang perempuan seperti ini. Tapi yang hakikat perempuan itulah yang menyukai atau dia mencintai lebih kepada dunia.
Ya, memang banyak di perempuan yang syariat juga. Tapi yang hakikatnya itu. Tapi nggak semua perempuan itu seperti itu, intinya begitu. Sedangkan nafs itu diri. Jadi keinginan diri itulah hawa nafsu. Jadi kalau di dalam pembahasan kita ini di sini keinginan diri. Setelah kita mengetahui hawa nafsu itu apa, kita mengetahui yang mana diri kita. Jadi intinya bagian-bagian yang kita harus tahu dalam peperangan itu, siapa yang mana kita, yang mana musuh kita, yang mana siapa yang menguasai ataupun yang menentukan dalam permainan tadi, dalam peperangan itu, yang menentukan itu yaitu Allah. Jadi ketiganya ini harus kita kenali. Siapa kita? Kita yang mana dalam diri kita ini? Yang bersyukur. Bersyukur itu senang. Senangnya karena Allah, itu bersyukur. Yang bersabar, yang menerima. Menerimanya pun karena Allah. Yang semangat berjihad, semangat berperang. Itulah kita. Selain yang itu, yang susah, yang gelisah, yang marah, yang sedih, itulah musuh. Jadi menghadapi musuh ini ada ketentuan untuk kita bisa menang. Ketentuan dari mana? Dari Yang Maha Menciptakan, dari Yang Maha membuat peraturan. Dan peraturan-peraturan itu kita harus tahu, peraturan dalam peperangan. Jadi ini saya gambarkan, kalau ini gambaran seperti ini bisa untuk mengenali diri. Jadi ini kalau saya gambarkan ini menjadi ini 1, 2, 3, 4. Ini masa dunia, waktu yang berjalan pada kehidupan kita. Ini masih di zaman Nabi Adam. Yang pertama. Ini sudah zaman pertengahan Nabi Muhammad. Ini di akhir zaman. Ini misalnya saya gambarkan seperti ini, dan ini yang terjadi. Nah, ini musuh yang kita hadapi, ini sama, dan ketentuan berperang juga sama, yang diharapkan itu sama. Musuh yang dihadapi itu adalah setan dan iblis. Dari zaman yang pertama, kedua, ketiga, zaman akhir sama, yaitu setan dan iblis. Hanya bedanya pangkat setan dan iblisnya. Jadi kalau di awal setan iblis itu yang biasa. Yang kedua sudah mulai bertambah, itu yang disebut Samiri, sudah mulai bekerja. Dajjal juga itu. Tetapi dia masih rendah. Tetapi ketika di zaman yang akhir, itu sudah lebih tinggi lagi pangkatnya, halus cara bekerjanya. Makanya diturunkan orang yang membantu umat untuk mengingatkan, supaya umat menyadari bahwa adanya musuh yang begitu dahsyat. Jadi kalau tadi ini musuhnya 1, 2 itu yang dituntut oleh Allah juga sama, untuk dibuktikan sabar dan syukur kita. Jadi ini dari zaman pertama, kedua, ketiga sama. Manusia itu diberlakukan sama.
Yang diminta adalah untuk kita bisa bersabar, bersyukur. Tidak keluar dari ini. Baik mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir, sampai dengan kiamat, itu terjadi sama. Allah Maha Adil. Tetapi yang bedanya adalah sebutan nama musuhnya yang beda. Jadi kalau sebelumnya tidak dinamai yang lain, tapi Dajjal, setan iblis. Kemudian ada sebutan lagi Samiri. Di sini sudah Dajjal. Dan ada lagi satu lagi Ya'juj Ma'juj. Nah, jadi ini yang kita harus paham untuk semuanya. Jadi ini dari awal sampai akhir dunia, ini memang betul-betul kita dalam laboratorium yang sama. Ini dunia ini kan untuk menjadi laboratorium bagi ruh. Jasad ini menjadi alat uji tes. Ruh dimasukkan dalam jasad, ditaruh ke laboratorium dunia ini. Jadi kita sekarang ini sedang dalam laboratorium, sedang dalam pembuktian akan sabar dan syukur kita. Nah, orang yang sudah lalu, yang sudah melewati masa-masa itu, mereka mengalami seperti yang kita alami. Dan ini makanya Al-Quran ini sepanjang kehidupan, sepanjang zaman itu berlaku untuk orang yang terdahulu dan untuk selanjutnya, kemudian, sekarang, dan seterusnya. Nah, ini makanya Al-Quran itu sepanjang zaman. Kalau kita sudah mengetahui musuhnya itu yang mana, sama setan sama iblis, dua saja. Tidak lebih, tidak kurang. Setan dan iblis itu musuh yang nyata. Jadi kalau apalagi di zaman kita sekarang ini, jangan kita memusuhi orang. Jadi kita masih ingat kalau Rasulullah pernah mengatakan ketika ditanya apakah masih ada perang yang lebih besar daripada perang Badar, Rasulullah menjawab masih, yaitu perang melawan hawa nafsu diri sendiri. Nah, ini waktunya kita. Jadi perang akhir zaman itu tidak menggunakan senjata. Ini berulang kali saya sampaikan ini supaya jelas. Tetapi manual, yaitu karena perangnya melawan diri sendiri. Kemudian satu contoh Palestina itu tetap Allah jadikan peperangan itu untuk menjadi pelajaran seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi untuk menjadi pelajaran bagaimana kalau kita berperangnya itu, yang kita harus sadar bahwa tujuan perang ini adalah kita mau menghadap kepada Allah, kita membawa hasil karya kita, apa yang Allah suruh itu, apa yang Allah perintah itu, kita membawanya ke sana dengan hasil yang baik. Yang dilihat oleh Allah hati kita, bagaimana kita berperang ini. Jadi inilah dalam kehidupan perangnya itu untuk kita dalam jalur yang satu. Jadi tetap di jalur yang sama, yaitu sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur, itu aja. Kalau tidak mampu bersyukur, tidak mampu senang mengingat dengan apa yang Allah berikan, maka kita bersabar. Inilah ketentuan Allah.
ketentuan yang maha mencipta, yang maha menghendaki kejadian ini. Nah, itu kita bersabar. Kemudian kalau tidak mampu bersabar, nah inilah perang yang kita harus hadapi. Di mana ketika susah, gelisah, marah, sedih, apapun selain dari sabar dan rasa syukur, itu kita harus bisa mengembalikannya ke dalam posisi yang dua ini. Kalau mampu syukur, bersyukur. Kalau nggak mampu syukur, minimal bersabar. Jadi yang namanya perang, ini kejadiannya seperti perang yang sudah dicontohkan. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan sekarang masih berlanjut di perang Palestina. Yang pertama, kita yakin endingnya kematian yang kita akan bertemu menghadap kepada Allah. Yang itu pertama. Kemudian dalam peperangan itu, barang siapa yang tidak mau berperang, dia hanya duduk-duduk, maka dia akan bersama orang yang tertinggal. Kecuali yang mempunyai uzur. Ya. Dan ini yang melihat Allah. Jadi karena sekarang ini musuh kita merasuk dalam jiwa-jiwa kita, dalam diri kita, nah dia memakai rasa. Ini contohnya, saya berikan contoh. Seseorang datang, dia mengadukan nasibnya. Saya seorang perempuan, misalnya, saya harus bekerja, nafkah juga atas saya. Kemudian anak-anak dan semuanya, dia merasa seperti itu. Kemudian dengan himpitan selalu disalahkan, merasa disalahkan demikian. Jadi dia seperti tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga. Nah, ini banyak kejadiannya. Walaupun satu yang saya angkat ini artinya banyak yang mengalami demikian. Jadi di saat yang seperti itu, rasa gejolak, sedih, marah, semua bercampur seolah-olah tidak sanggup. Itu mengapa terasa itu? Jadi rumusnya, ketika rasa tidak menyenangkan itu datang, rasa itu akibat kesalahan orang itu sendiri. Salahnya apa? Bisa jadi dia lupa mengingat Allah, jadi terikutlah musuh. Timbullah rasa dalam dirinya, susah, gelisah, marah. Jadi walaupun nampaknya diperlakukan seperti itu kan hanya rasanya. Ada orang yang lebih lagi diperlakukan seperti itu, tapi dia tidak merasa begitu. Itu karena apa? Dia senantiasa dalam mengingat kepada Allah. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi kita yang harus kita pahami rumusnya untuk kita tidak terkena penyakit yang namanya rasa itu. Musuh masuk ke dalam diri kita, maka kita jaga ini. Minimalkanlah mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan-keinginan diri, keinginan-keinginan jiwa. Perbanyaklah, kuatkanlah pagar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini
betul-betul harus dipahami. Kalau daerah sini kita perbanyak, perkuat, maka daerah nafsu akan menyempit. Tapi kalau nafsu yang diikuti, maka daerah aman ini akan menyempit. Kemudian masuknya musuh itu dari luar, dari penglihatan kita, pendengaran kita, timbullah rasa ini, penyakit-penyakit ini. Ini yang sangat membahayakan, penyakit-penyakit hati. Nah, ini coba kita rasakan dalam hari-hari kita yang kita rasakan. Masihkah rasa-rasa itu datang? Jadi kalau masih ada rasa susah, gelisah, marah, itu adalah api yang tertutup rapat di dalam dada, neraka. Jadi kalau orang yang mau berperang, dia mengharapkan untuk kembali kepada Allah dalam ridho dan diridhoi, dia yang pertama berserah diri, terus ditingkatkan sampai timbul rasa aman dalam mengingat kepada Allah, terus menuju kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jadi ini yang saya sampaikan ini adalah untuk menyeluruh, karena tidak ada satu daerah atau lorong yang tidak didatangi Dajjal. Jadi ada yang bertanya, Dajjalnya di mana, Ibu? Di sini, dalam diri kita masing-masing. Dajjal itu yang arahnya kepada cinta dunia. Nah, jadi masalah-masalah yang timbul, cobalah di rata-rata itu adalah masalah urusan dunia, karena tidak merasa dipenuhi kebutuhannya, karena tidak diperhatikan, karena tidak dan sebagainya. Nah, itulah dia yang Dajjalnya itu. Jadi kalau dulu tidak sampai ke dalam rasa, sekarang ini dia sampai ke dalam rasa, karena kita sudah di zaman yang akhir ini, merasuk dalam rasa, sehingga mengatakan, saya sebenarnya tidak mau marah, tapi tidak bisa ini, Bu, rasa ini nggak bisa hilang. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Ya inilah, kenali diri, kenali yang mana musuh kita. Nah, siapa pengatur semua ini? Allah. Jadi dalam peperangan ini, kalau kita lengah, dia bisa masuk. Lengahnya misalnya begini, kita melakukan sesuatu di luar kebutuhan, apalagi kita yang dewasa ini. Jadi dia akan merasuk dalam diri kita. Kita sudah tahu, sehingga timbul rasa tidak enak, sedih, atau apa yang tidak menyenangkan itu. Nah, kalau ini belum bisa kita hadapi, jadi kita masih menyalahkan orang, itu salah. Intinya setiap kita nampak salah orang, itu kitalah salah di mata Allah. Jadi dalam masa yang akhir ini, di zaman kita ini, musuh kita bukan manusia. Musuh kita setan dan iblis. Walaupun kalau terjadi sesuatu yang ini tetap berhadapan dengan manusianya memang, tapi bukan berarti kita memusuhinya. Jadi kalahnya Dajjal itu dengan Nabi Isa. Ilmunya Nabi Isa itulah Al-Quran yang dipahami dengan kesadaran. Nah, itulah ilmunya Nabi Isa. Ya?
Yang memberikan pedang ke Nabi Isa kan Al-Mahdi. Nah, jadi kalahnya itu melalui tangan Nabi Isa, tapi pedangnya itu dari Imam Mahdi Al-Mahdi. Ya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Masih ingat ya? Nah, yang pagar, baju besi, kemudian senjatanya. Nah, bisa dibuka lagi. Ada lain pertanyaan? Itu satu nomor yang kolom 1 zaman pertama. Ya, zaman pertama. Zaman akhir. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Zaman, kalau di Al-Quran itu sudah ditiup sangkakala, udah kejadian. Zaman sudah terjadi kejadian. Jadi kalau dalam kehidupan kita di sini, ini dalam berdoa, ini dalam berusaha, ini ya, dalam berdoa, berusaha, berserah diri. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita jadikan dalam zaman itu kira-kiranya seperti ini. Jadi ini untuk menjelaskan semuanya ini insya Allah terangkum. Subhanallah. Tadi saya lagi mengatakan tentang Nabi Isa ya. Jadi yang membunuh Dajjal itu Nabi Isa dengan pedang yang diberikan oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi. Jadi pedangnya itu seperti yang sudah kita gambarkan. Artinya dengan kesadaran. Intinya kenapa Nabi Isa? Kenapa bukan Nabi yang lain? Karena ilmu yang turun kepada Nabi Isa itu ilmu hakikat. Dan Allah menyatakan sendiri bahwa yang pengikut Nabi Isa dan Nabi Isa itu diberikan rasa santun dan kasih sayang. Nah, inilah modal. Kenapa bisa mengalahkan Dajjal? Jadi yang kekuatan itu sama kita adalah rasa santun dan kasih sayang itu. Kasih sayang. Jadi kalau di Jawa, ini yang saya tahu ya, budaya mungkin ya, ini ya, terutama budaya tertua itu kan di Jawa, karena sejarah itu menyatakan itu begitu. Kalau ilmu itu memang kuat di Aceh. Jadi budaya tertua itu artinya tata krama, sopan santun, apa itu berat di sana, memang kuat di sana. Nah, makanya di akhir zaman ini menjadi seperti berkurang. Nah, makanya ada pepatah atau dari Jawa itu mengatakan kalau wong Jawa tinggal separuh, londo tinggal sejodoh. Ini maknanya gini, kalau orang Jawa, tapi ini bukan masalah kesukuan ya, ini yang saya jelaskan bukan masalah kesukuan, tapi maksud dari yang disampaikan itu, tata krama, sopan santun, itu tinggal separuh, tinggal sedikit. Londo itu Belanda. Jadi sifat Jawanya, sifat budi pekertinya, sopan santunnya itu tinggal setengah. Sedangkan Belandanya, sifat Belanda tahu? Belanda kan mau senangnya sendiri waktu itu. Ini maaf untuk orang Belanda yang sekarang, bukan berarti semua begitu, enggak. Ini karena dikiaskan untuk yang dulu. Jadi kalau yang sekarang ya enggak seperti itu, bisa jadi. Jadi Belanda itu mau menangnya sendiri, mau senangnya sendiri. Itu masih sejodoh, masih sepasang. Artinya kalau sepasang ini kan bisa berkembang, punya anak, punya keturunan jadi banyak.
Jadi yang Jawanya tadi tinggal tinggal setengah. Gimana mau berkembang? Iya kan? Nah, ini beginilah pahamnya. Jadi intinya, dimanapun siapapun kita, sekarang yang kita harus tambahkan untuk menghadapi kondisi ini adalah kekuatan tadi. Kasih sayang, cinta kasih, sopan santun. Ini kita yang saya sendiri belajar ini, karena memang kita kurang. Jadi kalau bagi saya, ini yang saya rasakan. Di sini kita Mekah, di Jawa itu Madinah. Ini yang dalam praktek yang saya rasakan. Nah, jadi mereka melaksanakan ajaran agama itu begitu. Subhanallah. Jadi kita sejauh ini tidak dengan kesukuan, tidak dengan kedaerahan, tidak. Ini tidak. Tapi intinya kita mencari bagaimana kita bisa selamat. Umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini bisa selamat dari pengaruh Dajjal. Karena dari zaman awal, pertengahan dan akhir, semua dan yang terjadi ini kita yang diharapkan cuman itu, untuk sabar syukur aja dengan ketentuan Allah. Ini memang kita lihat gambarannya sedikit, tapi ini mencakup kehidupan semua. Jadi tujuan saya membuat ini sebenarnya ingin menjelaskan Al-Quran, membacakan Al-Quran dalam bentuk penjelasan. Kalau saya sebenarnya tidak mampu, ini hanyalah kekuasaan Allah yang ditampakkan, yang dizohirkan. Subhanallah. Ada pertanyaan? Bagaimana cara perang tadi? Belum usai ya, saya lagi ngomong apa tadi? Seseorang yang datang. Jadi ketika dia merasakan susah, gelisah, marah, bercampur itu semua, tidak bisa keluar. Saya sebenarnya nggak mau seperti ini, saya mau dalam keadaan tenang, tapi tidak bisa. Karena apa? Kenapa tidak bisa? Karena yang masuk dalam dirinya adalah Dajjal. Ya. Bagaimana dia bisa tenang ketika kita masukkan dia dalam kesadaran, dalam Ka'bah, dalam peti, tabut, yang isinya ketenangan. Dengan kita sadar, subhanallah, maha suci Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menggerakkan. Alhamdulillah, sadar semua punya Allah, harta, tenaga, ilmu yang kita terima, yang kita beri, yang kita kerjakan, punya Allah semuanya. Petunjuk itu semua petunjuk Allah, dan yang terjadi pun Allah yang berkehendak. Nah, dia sadar itu, alhamdulillah, dia kembali dalam keadaan tenang dan ingin melanjutkan kembali perjuangannya untuk selamat, untuk bisa menang dalam menghadap nanti kembali kepada Allah. Jadi hal inilah yang dikhawatirkan untuk umat yang tidak memahami, tidak berpikir. Karena apa? Sudah dirasuki oleh pengaruh Dajjal. Ada yang samar, nggak bisa jelas. Mungkin kalau ada sedikit aja ini ditanyakan apa, karena kita nanti banyak yang masalah perang nyata sama perang perasaan. Ya. Kayak
perang orang Palestina. Ya. Kalau yang nggak mau ikut berarti termasuk orang yang tertinggal. Iya. Kalau orang kita rasa ini orang yang tertinggal itu gimana? Yang orang yang tertinggal itu dalam perang melawan hawa nafsu ini, dia tidak mau berperang, itu artinya tidak mau mengikuti jalan Allah. Lari ke diskotik, lari ke itu orang yang tertinggal. Atau yang tadi seperti itu, dia mengambil jalan pintas, tidak mau berperang, menghilangkan rasa yang tidak menyenangkan itu, sehingga terus dia menyalahkan orang. Jadi hasil yang kita dapat kalau kita sudah berjuang adalah rasa kesadaran kita itu akan tinggi, naik. Benarlah semua dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah. Alhamdulillah, semua milik Allah. Saya tidak memilikinya. Tenaga, harta, ilmu, semua punya Allah. Yang kita terima, yang kita beri, yang kita kerjakan punya Allah. Petunjuk itu benar-benar petunjuk Allah. Kalau Allah tidak memberi petunjuk, tidak akan mendapat petunjuk. Kalau Allah biarkan sesat, tidak akan dapat petunjuk. Siapa yang dia berpetunjuk, dapat petunjuk. Itu intinya. Allahu Akbar, yang terjadi benarlah ya Allah ketetapanmu. Jadi yang menyenangkan itu anugerah Allah. Yang terjadi, yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ada yang kurang jelas? Subhanallah. Karena ini nanti kita perangnya beda-beda, satu ini tapi beda-beda. Misalnya kalau perang zahir itu ada yang berperang di lembah, ada yang perang di gunung, ada yang perang di kantoran, ada yang macam kan. Ini kita begitu juga dalam menghadapi peperangan ini. Beda-beda. Jadi jangan ada nanti ketika menghadapi perang, enggak, dia terlalu. Ada kata mengiyakan seolah orang lain yang bersalah gitu. Jadi ini yang kita harus kuatkan, bahwa rasa yang tidak menyenangkan itu akibat salah kita. Allah mengatakan begitu. Kalau yang menyenangkan itu rahmat Allah. Allah menetapkan rahmat atas dirinya. Yang tidak menyenangkan itu karena dirimu, karena kesalahan kita mengikuti ini nafsu. Nah, ada pertanyaan nggak mengenai peperangan ini? Jadi ada yang perang di rumah, ada di luar rumah. Supaya apa? Ini latihan-latihan ini terus Allah ini supaya kita tidak bersedih dengan apa yang terjadi, dengan apa yang luput. Itu akhirnya tidak bersedih. Karena apa? Bagi hamba yang bertakwa itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa sedih. Enggak khawatir. Tapi kalau masih ada rasa sedih, gelisah, susah, bagaimana nanti anak saya sekolah, bagaimana penghidupan ini. Nah, ini harus kita sadari. Kalau orang-orang dulu dalam mewasiatkan kepada anaknya, wahai anakku, apa yang kalian sembah nanti sepeninggalku? Aku menyembah sembahanmu dan sembahan bapakmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub, kan gitu. Tapi kalau kebanyakan sekarang, nanti kalau bapak meninggal, bapak mati, kalian makan apa? Makanan yang ditanyakan. Jadi untuk fisiknya, yang dikhawatirkan fisiknya.
Padahal kita yang fisik ini yang mati, yang hidup itu adalah ruh. Tapi kesadaran ini tentang ruh yang hidup dan fisik ini sebenarnya mati, ini juga masih banyak yang nggak paham. Nah, semoga Allah memberi pemahaman semua ini kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita berharap beliau menjadi senang dengan apa yang kita lakukan dalam perjuangan ini. Jadi perang akhir zaman, perang yang ini, perang melawan hawa nafsu diri sendiri ini tidak terkecuali, semua mengalami. Walaupun di luar agama kita itu sama, semua mengalami. Jadi makanya saya katakan musuh kita itu bukan manusia, tapi setan dan iblis. Jadi ini misal ya, begini ya, dalam perang itu kita ada dalam keluarga, ini nggak jauh-jauh. Kita kadang anak ada berapa orang, atau dengan tetangga, kemudian ada masalah yang timbul, sehingga timbullah rasa kita seperti diasingkan, rasa dihinakan, bermacam rasa itu bisa datang. Di waktu rasa yang itu datang, bisakah kita mengingat Subhanallah, Maha Suci Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menggerakkan semua itu untuk menguji saya. Nah, nanti kalau peperangan ini sudah kita lalui, kita akan mengalami seperti yang diperangi pada waktu Rasulullah alami. Kita mengalami perang seperti itu, tapi beda kalau itu perang fisik, ini perang hawa nafsu. Nah, kita sampai perang Badar itu akan mengalami. Mungkin ada yang sudah mengalami. Ya. Perang seolah-olah saya ini nggak sanggup dengan kejadian ini, seperti itu. Nah, jadi perang Badarnya melawan hawa nafsu diri sendiri. Kalau itu sudah kita alami, kita mengalami yang lain kita akan lebih terasa ringan dalam peperangan ini. Jadi sehingga begitu datang masalah, kita akan disambungkan oleh Allah, karena kita sudah yakin mengikuti jalan yang sudah dirintis oleh Rasulullah, maka kita akan teringat, Subhanallah, dia diatur, digerakkan oleh Allah untuk menguji saya. Nah, yang awal tadi ya, yang utama tidak takut dalam berperang ini. Tidak takut mati, tidak takut siapapun, tidak takut senjata apapun. Takut hanya kepada Allah. Nah, jadi dengan adanya perang Palestina itu, Allah menampakkan untuk kita semua, begitulah cara berperang. Makanya seperti yang saya pernah jelaskan itu, pembagian waktu malam, waktu gelap, untuk kita menundukkan musuh dalam diri kita itu perlu kita renungi, perlu kita kerjakan. Misalnya kalau kita ragu-ragu, berarti di antara maghrib sampai isya, itu kita tundukkan waktu itu, sehingga sampai hilang keraguan kita. Kalau kita masih suka melanggar, masih ingkar, berarti antara waktu setelah sholat isya ke malam itu sampai kira-kira jam 12 malam kalau kita di sini, ini melihat kepada gelapnya malam ya. Itu kita perkuat zikir kita. Mana keingkaran, kita kan bisa merasakan sendiri. Kalau sesuatu kebenaran kita sulit untuk menerimanya, itu keingkaran ya. Nanti yang fasik begitu juga, jin iblis fasik itu di waktu malam yang lebih larut lagi. Yang murtad itu setelahnya itu sampai menjelang subuh.
Itu begitu. Jadi kita tundukkan malam itu dengan kita mengingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah. Insya Allah kita akan mampu menguasai musuh kita. Karena kita dengan musuh kita ini ibarat kapal saling menenggelamkan. Kapal siapa yang mau ditenggelamkan? Kalau kita yang kuat berarti kapal iblis yang tenggelam. Kalau kita lemah berarti kita ditenggelamkan. Nauzubillah misalik. Ya. Alat perang kita itulah kita baca subhanallah. Ya. Perangnya dengan cinta kasih kepada sesama. Rasa kasih sayang itu yang diajarkan oleh Nabi Isa. Jadi disempurnakan dengan Al-Quran ini. Sekarang kita pahami Al-Quran itu untuk mendapatkan senjata itu. Kita masukkan, kita praktekkan dalam jiwa kita. Jadi tidak ada kebencian lagi kepada seorang pun. Walaupun orang itu pernah menzalimi kita ataupun apa, karena kita sudah sadar, subhanallah, dia dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah untuk menguji saya. Jadi hilang kesan atau kemarahan kepada seseorang itu enggak ada lagi. Udah jelas belum pertanyaannya? Jadi ini disadarkan ini dalam diri kita semua sehingga penyakit-penyakit ini hilang semua. Jadi kalau kita sudah terbiasa, begitu kita ini kan, cobalah pandang ini sejauh mungkin. Pandang ini dalam arti kita melihat dengan hati bentuk yang seperti ini. Kita itu di situ. Di depannya diatur, digerakkan, dicipta oleh Allah, diatur, digerakkan oleh Allah. Sebelah kanannya semua milik Allah. Harta, tenaga, ilmu, dalam kesadaran kita itu kita masukkan. Petunjuk Allah. Yang terjadi kehendak Allah. Ketika kita mengucapkan subhanallah, semua nampak oleh kita. Kita itu yang mana? Yang la haula wala quwata. Itu kita nggak ada daya upaya, itulah kita. Sehingga nanti tidak nampak lagi nih. Yang diri kita ini nggak ada lagi. Karena apa? Semua punya Allah. Nah, ini kalau kita bisa memandangnya begitu dalam rasa, insya Allah waktu zikirnya itu nyaman, enak, dinikmati, sangat menikmati, sehingga apa? Rasanya maunya tambah lagi, panjang lagi, panjang lagi. Jadi tujuan kita ini bukan berarti oh kita duduk aja di ini, tidak. Walaupun sebentar, yang penting ini untuk apa? Sambung dulu, sambung dalam menghadap Allah. Jadi kalau kita sudah sadar, saya itu yang mana? Yang seperti saya pernah jelaskan, tisu dalam air lautan itu. Jadi kita ya ngikut Allah aja lah gitu bahasanya. Jadi dengan apa yang terjadi, ya terima kasih ya Allah. Makanya kita diberikan hadiah ataupun kenang-kenangan lah kita bilang, sholat itu dari Rasulullah. Hadiah, kenang-kenangan atau apalah istilahnya, maksudnya sebagai tanda untuk kita bisa melanjutkan perjuangan itu. Mungkin bahasanya kurang tepat nih, jadi salah ya. Nah, tapi yang maksud saya bukan sesuatu yang
apa? Intinya itu hadiah yang berharga. Sholat itu. Karena dengan sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar bagi yang benar sholatnya. Jadi untuk kajian tentang perang akhir zaman ini, nanti kalau misalnya kita sambung lagi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, atau kalau merasa sudah jelas, atau bagaimana cara berperangnya mungkin. Cara berperangnya yaitu tadi yang kita siapkan diri kita seperti bagaimana perang biasanya, perang yang sesungguhnya, tidak takut dengan selain kepada Allah. Kita menyiapkan diri kita ini benar-benar sebagai abdinya Allah. Itu akan timbul keikhlasan di situ. Kalau kita sudah mempersiapkan diri sebagai abdinya Allah. Tapi ini juga perlu latihan terus-menerus, karena nggak semudah yang kita katakan. Jadi setiap apa yang kita belum mampu, kita sholawat dan mohon kepada Allah, kita bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga insya Allah di akhir kehidupan kita, kita akan dipanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbimu dengan ridho dan diridhoi. Cuman kalau yang Ibu jelaskan ini kan, ini berulang kali saya sampaikan, mungkin beda karena nggak saya baca misalnya hadisnya ini, saya langsung pada isi. Tapi ini harapan saya jangan menjadi perselisihan, jangan jadi permasalahan, karena sebenarnya yang Allah lihat adalah isi. Jadi kita untuk tujuan langsung ke isi. Jadi kalau kita belum bisa sangka baik, ditutup aja, nggak usah jadi didengar gitu aja, daripada nanti komentar yang buruk dan akan berakibat buruk. Ya, tadi ada yang bertanya, jadi Umi, itu Dajjal itu ada yang itu gimana? Apakah zohir ataukah gimana? Ditanyanya begitu. Jadi dia belum menyadari sepenuhnya kalau yang dikatakan Dajjal itu dalam diri kita, dalam nafsu kita, dalam rasa kita. Jadi dia berpikir, tapi hadisnya begini, bahwa nanti kan Dajjal itu akan membunuh seseorang, begitu. Itu semua di zaman ini. Makanya yang tadi zaman awal, zaman pertengahan, zaman akhir, ini semua punya tuntutan tersendiri. Harus dengan berpikir. Kalau di awal zaman itu memang cara berpikir manusianya masih lemah. Ditambahkan oleh Allah dengan diturunkannya Al-Quran, pintu-pintu langitnya terbuka. Jadi cerdas-cerdas. Di akhir zaman kan nggak ditarik lagi itu. Di akhir zaman lebih cerdas lagi, maka pengganggunya juga begitu, canggih juga. Maka tuntutan untuk kita juga begitu, harus bisa mampu menyeimbangkan, tetap dalam keseimbangan. Jadi yang ditanya, apakah ada yang zohirnya yang dikatakan Dajjal itu yang fisiknya begitu. Yang saya tahu dan insya Allah itu memang begitu. Jadi karena Dajjal itu adalah iblis kan nggak bisa kita lihat dengan mata, kecuali pekerjaannya, hasilnya. Makanya iblis dan setan itu musuh yang nyata.
nyata pekerjaannya. Nah, jadi kalaulah yang dibayangkan besar, di laut dalam itu sebetisnya, berarti kalau daerah Aceh ini, kalau datang dia itu tenggelam sama dia. Nah, artinya kalau datang dia di situ, itu yang kita akan rasakan apa? Dalam kita menghubungkan hati kita kepada Allah, itu sulit. Dukun itu gara-gara Dajjal itu. Nah, jadi itu termasuk sehingga kita sulit untuk menghubungkan hati kita ke Allah, untuk sambungnya. Nah, ini juga harus kita perang. Nah, ini paham ya? Jadi semakin canggih, semakin terus, maka nanti ke depannya musuhnya lebih canggih lagi. Ya'juj Ma'juj itu kan keras kepala dia. Nah, jadi yang saya katakan sama dengan Dajjal, ya sama, orang dari awal sampai ini sama, setan dan iblis juga. Cuma kemahirannya yang berbeda. Jadi pada waktu sebelum turunnya Dajjal itu ya, dalam hadisnya itu saya nggak ingat, tapi intinya kekeringan di mana-mana. Nah, uang tidak dapat menghasilkan makanan. Nah, tidak ada setetes air pun. Jadi yang kering itu bukanlah kering air yang kita minum itu. Sehingga jawaban mereka mengatakan, oh di tempat kami masih hujan. Jadi dengan datangnya peperangan ini harus dimulai, harus dikerjakan, mereka masih santai, seolah-olah masih jauh. Sedangkan yang kering itu adalah jiwa-jiwa yang kering. Kan yang saya gambarkan kemarin tuh, kalau subhanallah, ikut ini aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Di sini ada pohon. Ada tanaman. Nah, ini yang kering, iman. Iman yakin ini kering. Bukanlah kering dari air, air yang kita minum, tapi jiwa-jiwa yang kering. Jadi ini kalau salah memahami, salah. Kalau berpikir keringnya adalah hanya dari air, maka akan berpikir bahwa masa yang seperti ini masih jauh kali. Kita tidak sadar. Tapi kalau kita memahaminya sebagai yang kering adalah jiwa-jiwa itu yang kering, kita akan merasakan bahwa benar, tidak seperti dulu lagi kita rasakan ini. Perang yang kita hadapi, musuh yang kita hadapi. Ya. Jadi ya ini obatnya. Makanya yang dikatakan dalam hadis, yang aman itu hanya daerah Mekah, itu adalah sekitar Ka'bah. Nah, jadi ini kalau orang yang sadar dia dengan tasbihnya, Maha Suci Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menggerakkan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Yang berhak dipuji itu Allah, karena Allah yang memberikan harta, tenaga, ilmu. Yang kita terima, yang kita beri, yang kita kerjakan punya Allah semuanya. Wala ilaha illallah, tidak ada lain yang kusembah kecuali Allah, yang kuikuti hanya Allah. Tidak hawa nafsuku, tidak selain Allah. Allahu Akbar, yang terjadi semua adalah kehendak Allah, bukan kehendak siapapun. Nah, kalau yang ini orangnya seperti ini, nah maka daerah dia ini akan aman. Nah,
Jadi kalau dibayangkan misalnya yang aman itu Mekah yang di sana, nah, maka orang akan lari ke sana semua. Bagaimana dengan kita yang cuman kerjanya apa dan penghasilannya berapa? Dengan apa kita harus ke sana? Sedangkan Allah Maha Adil. Nah ini makanya pemahaman ini jangan dianggap remeh, sepele. Ini kita udah sampai waktunya, memang sudah harus. Jadi saya mengatakan ini bukan dengan nafsu, bukan. Ya. Ini mohon kalau yang tidak sampai pemahamannya jangan mengotori hati. Karena akan menjadi siapa? Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Di mana orang-orang yang menganggap dirinya benar, dirinya sudah lebih mengetahui, tidak bisa menerima itu. Jadilah ahli kitab. Maka akan terulang kembali ahli-ahli kitab di zaman ini. Ketika kebenaran itu disampaikan, dia tidak bisa menerima. Kan ada yang mengatakan, kenapa harus ditamsil semuanya gitu? Karena memang sudah sampai waktunya. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Hujan itu kan air. Bagaimana nggak bisa menurunkan hujan Dajjal itu? Baik air yang hujan buatan juga bisa dia kerjakan. Sumber-sumber kehidupan ini bisa ini. Inilah masalah dunia yang sudah begitu terpenuhi. Allah berikan semua, silakan. Ambil. Tapi golongan yang mengikut kepada Rasulullah tidak merasakannya. Jangan merasakannya. Kalaupun menciduk seciduk aja dengan tangannya. Artinya jangan untuk bersenang-senang dalam hidup ini. Tapi senanglah dengan mengingat nanti akan kembali kepada Allah. Berjuanglah, senanglah dengan perjuangan ini. Iya, kenikmatan dunia. Itu yang diturunkan oleh Dajjal. Tapi ini kan kita kembali kepada skenario. Siapa yang membuat ini semua? Allah yang mengatur. Jadi intinya, walaupun Dajjal itu sekuat apa, sehebat mana, ini kan masih yang ngatur, yang maha mengatur. Jadi kita orang beriman karena kita yakin kepada Allah, maka mulailah dengan mengingat nama-namanya. Untuk itu secara praktis kita bisa mengenali Allah dengan melalui nama-namanya, dan yang sudah pernah saya jelaskan dari diri kita juga sendiri. Itu. Jadi kehidupan ini memang karena sudah diskenario, makanya kita nggak takut apa-apa. Takutnya sama Allah aja. Kalaupun kita harus mati, mereka juga mati. Semua akan mati. Nah, begitu. Udah, ada lagi pertanyaan? Bahwa yang bisa menuju Imam Mahdi adalah keturunan Wali Songo. Benar. Iya. Orang yang bisa menunjuk Imam Mahdi adalah keturunan Wali Songo, benar. Dan keturunan raja, tapi kan nggak diekspos oleh Allah untuk menjaga itu semua. Berarti bertahap. Jadi masalah Imam Mahdi itu zahirnya, itu ya kapan yang Allah kehendaki, baru Allah akan munculkan. Tetapi intinya tidak lepas dari keturunan raja. Kalau dibilang Wali Songo memang iya. Kemudian beliau itu dengan Rasulullah begini. Jadi secara fisik nggak nampak, tapi hakikat itu jelas.
Bagi orang yang sudah sampai pahamnya, sudah mengetahuinya, ya seperti saya gambarkan hari itu, kalau buah mangga, biji yang di dalamnya itu kan bibitnya yang di dalamnya. Kalau yang di luarnya itu yang keras itu, itulah sahabat-sahabat. Nah, sedangkan Rasulullah dan Al-Mahdi itu yang biji yang di dalamnya. Ya. Ada pertanyaan yang nggak jelas? Jadi yang dalam cerita itu Dajjal yang lahir secara lahirnya sebenarnya Samiri. Iya. Memang karena Iya. Ya, jadi yang ini yang tadi belum datang kan? Ini tadi musuh kita itu dari zaman Nabi Adam, zaman Nabi Muhammad SAW, zaman akhir. Ini kira-kira seperti itu. Semua musuhnya sama, cuma setan sama iblis. Cuma beda nama, beda pangkat. Nah, nggak tahu istilahnya apa, tapi itulah yang kita tahu. Ya, di sini dia berubah. Kalau di sini Samiri dia masih di zaman pertengahan itu. Tapi tetap sama dia, setan sama iblis juga. Di sini baru dia berubah namanya menjadi Dajjal. Udah sekolah lagi, tambah sekolah, tambah titel. Jadi terus nanti lagi yang akhirnya apa? Ya'juj Ma'juj. Nah, sambung, iya. Nah, itu sudah melampaui batas dan akhirnya ada alasan kan dunia ini untuk diselesaikan. Nah, sebab. Nah, jadi keadaan manusianya ya, manusia kita lihat begini. Ya. Tapi apa yang di dalamnya tidak menyentuh lagi, lalai. Nah, makanya yang saya bilang kita kembali dengan Al-Quran. Terus ada yang mengatakan rekam. Saya pikir rakam ini apa gitu? Rekam Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Ya mungkin. Saya baru paham tadi kan. Oh, rekam maksudnya. Rekam Al-Quran itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu, dengarkan berulang-ulang, dikatakan begitu. Begitulah yang saya kerjakan itu. Rekam maksudnya dengar ulang. Iya. Dengarkan ulang. Rekam dalam bahasa Melayu, dalam bahasa yang dibilang kan yaitu bahasa Inggris. Terus diulang-ulang sehingga kita paham apa isi Al-Quran itu. Jadi kalau di daerah Aceh ini memang udah terkenal dari dulu sejarahnya, pejuang-pejuang perempuannya banyak, kuat-kuat. Nah, itu juga sebenarnya perempuan itu secara fisik di situ. Tapi yang hakikatnya mereka itu adalah laki-laki. Orang-orang yang pemberani. Jiwanya laki-laki, ya. Kadang dalam hadis pemahaman yang seperti ini kan jadi jauh sepertinya. Nah, ini kita harus pahami yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pemahaman yang belum sampai. Mohonlah petunjuk kepada Allah, berulang-ulang bersihkan hati sehingga Allah akan memberi petunjuk yang lebih terang lagi. Jadi ini pertanyaannya tentang Ya'juj Ma'juj. Katanya Ya'juj Ma'juj itu memakan semua makanan gitu ya. Jadi itu pahamnya itu adalah kalau nanti ketika sudah di akhir ini ya, itu orang tidak lagi mengindahkan Al-Quran. Akibat apa? Sekarang yang kalah perang, kalah perang dengan Dajjal yang tinggal seperti itu, maka tinggallah orang-orang yang dia
meninggalkan Al-Quran, tidak percaya lagi, dan hukum-hukum Al-Quran itu ditinggalkan. Padahal di Al-Quran nggak diperintahkan agar makan oleh kalian yang halal, yang baik, dan jauhi langkah-langkah setan. Halal itu jelas asalnya dari mana, zatnya benar, prosesnya disebut nama Allah. Baik itu tidak merusak tubuh, tidak pengawet, tidak kimia. Langkah-langkah setan itu mengikuti hawa nafsu. Jadi ini semua dilanggar oleh Ya'juj Ma'juj. Nah, ini Ya'juj Ma'jujnya ya, dalam manusia juga. Nah, iya, ya. Tapi kapan itu kok sekarang orang masih bisa memisahkan kan, ini halal, ini enggak. Nanti akhirnya akan begitu, enggak peduli lagi dengan makanan itu dari mana, zatnya bagaimana, asalnya dari mana, enggak peduli lagi, makan semua. Yang penting enak, yang penting ikuti nafsu. Nah, ini kerjaan Ya'juj Ma'juj. Nah, jadi yang saya sampaikan kemarin itu, bahwa dia turun dari tempat yang tinggi itu mengikuti kedudukan, kedudukan seorang yang menuntut haknya. Masing-masing manusia itu menuntut haknya pada waktu itu. Jadi begitulah keadaannya. Terus sudah terjawab? Yang pertanyaan kedua, Dajjal dalam yang dikisahkan orang tua dulu, Dajjal sedalam laut tapi sebetis Dajjal itu. Jadi wujudnya begitu besar. Karena Dajjal itu adalah iblis, tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang mata ini. Jadi dia itulah dia yang merasuk ke dalam jiwa-jiwa manusia yang banyak itu. Jadi semua besar itu karena perbuatannya besar itu, ramai pengikutnya. Jadi yang dianya yang besar itu tidak bisa nampak, dalam arti kalau dia berada di daerah kita ini, tenggelam kita ini semua. Itu tadi udah saya jelasin ya sekali. Artinya kita dalam menghadap ke Allah itu kesulitan. Itulah yang dikatakan dukhon itu. Ya, sehingga sulit sekali untuk kita ini nggak ada sebab apa kok berat kali saya untuk menghadapnya. Ya, itu merata di daerah itu, begitu. Nah, jadi sekarang kita tinggal perangnya sendiri-sendiri nih. Jadi kalau orang nggak memahami, yang bertahan dia dengan hadis itu harus begini begitu, dia akan tertinggal. Iya, menjadi ujian bagi orang-orang yang sudah duluan berilmu. Jadi kalau orang yang berilmu itu dia tunduk hatinya kepada Allah, tidak ada penyakit hati, insya Allah tetap lurus, tetap akan percaya dan yakin. Malah bertambah yakinnya. Ya, insyaallah. Mungkin malam ini dulu saya akhiri. Yes. Allahumma sholli. Semoga semuanya ini menjadi manfaat untuk kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.